Yoi mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budi 024 MV motovlog dari Klaten asli wong Jawa. Oke mas bro, apa kabar? Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah piniran kesehatan, rezeki dan barokah saking Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys. Oke, nih kali ini aku masih berada di daerah Gatot Subroto ya, Tangerang guys. Jadi di vlog kali ini sekalian aku mau sedikit cerita dan bahas nggak jauh dari intinya ya, intinya seorang motovlog. Oke guys, jadi sini akan sedikit curhat ataupun apa ya, sedikit bercerita, berargumen ya. Jadi gini guys, jadi gimana sih pandangan kalian tentang motovlogger, motovlog ya, konten kreator, khususnya itu di dunia permotovlogan tuh, motovlog sekarang tuh kayak gimana sih yang? Jadi gini guys, jadi yang aku rasain ya, ini jujur ya, yang aku rasain tuh ya, walaupun aku tuh masih pemula ya, walaupun masih pemula jadi motovlogger, nekunin dunia motovlog ini belum ada 2 tahun ya. Tapi aku tuh yang namanya motovlog itu sudah lama sekali menyimak ya, dari tahun 2015-an ya, dari 2015 sudah nyimak ngikutin perkembangan dunia permotovlogan ya. Jadi yang ngakuin sekarang tuh jauh berbeda sekali ya tentang dunia permotovlogan tuh dari era sekarang, dari yang zamannya dulu ya. Ya namanya hak asasi orang kan masing-masing ya. Jadi bebas menentukan pilihannya dia berada di aliran mana ya. Semua orang punya prinsip masing-masing dan itu bebas ya. Tapi ya gini guys, motovlog, kalau motovlog yang dulu itu enak guys. Jadi kalau ditonton itu dia emang benar-benar nggak lari dari jalurnya seorang motovlogger ya. Jadi kan motovlogging di motor ya, ngevlog di jalannya, vlog naik motor ya di jalan ya. Jadi paling pembahasannya tuh nggak jauh dari seputar motor ya. Ya kalau nggak bahas motor, dari yang hobi motor, anak bikers ya, dari yang hobinya pembahasan modifikasi, bahas spek motor, keluh kesah tentang motor ya, terus bahas lagi yang namanya safety riding ya. Jadi bagaimana cara mengedukasi kita tuh tentang berkendara di jalan raya yang benar tuh gimana ya. Itu yang dulu-dulu ya. Jadi nggak seputar apa ya, edukasi doang sih. Jadi kalau emang adanya real di jalan itu apa adanya ya. Jadi sewaktu-waktu emang kebetulan kita melintas di jalan raya dan ada kejadian yang saat itu kita nggak sengaja rekod ataupun kerekod ya, itu ya kita abadikan, kita share. Jadi emang real, nggak ada ibaratnya, nggak ada apa ya yang kita buat-buat gitulah. Kalau itu yang dulu ya, itu emang kenyataan dan apa adanya yang aku amati aku sebelum jadi motovlogger ya. Emang aku suka ibaratnya yang dulu-dulu, konten-konten dulu tuh emang ya banyak yang konten yang mengedukasi ya. Jadi ibaratnya kita cerita di jalan suatu perjalanan gitu ya. Jadi kita berbicara tentang dari segi persiapan kita mau touring ya kan, apa saja yang harus dibawa saat di jalan ya kan. Jadi mengajarkan tentang persiapan touring dari sebelum kita berangkat dan di jalan, dan waktu tempat di tujuan tuh harus gimana tuh. Kadang ada cerita di balik kelas perjalanan jadi seorang motovlogger di jalanan gitu, enak kali pembahasannya itu, sahdu guys. Mobil langsung belok ngiri ya. Nah yang aku rasain di sekarang tuh emang aku jujur ya, kalau aku di angka sub yang segini, aku baru menekuni dunia motovlog itu juga emang terasa berat guys. Jadi bukan hal yang mudah banget jujur ya. Kecuali kalau kita tuh emang artis ya, artis merambah jadi motovlog. Gak butuh waktu yang lama, tak jamin ibaratnya bikin channel 1 bulan langsung meledak. Tapi kita tuh hanya seorang orang yang awam guys ya, awam. Jadi emang belum kenal di dunia maya, ibaratnya baru merintis gitu, emang butuh perjuangan sekali ya guys ya. Jadi yang tak rasain sekarang itu apa ya, kadang penonton tuh lebih suka yang konten yang apa ya, apa adanya ya,
Yang kadang suka bergurau di jalan ya bukan apa ya, bukan bergurau sih ya, yang lebih suka hiburan lah. Kadang kan kayak gitu ya. Jadi ya sembarang konten apa aja yang kiranya nyelelek, kiranya banyak gurau di jalan, yang lebih apa ya, menghibur, itu banyak yang nonton, bener. Ibaratnya kita bercanda di jalan sama teman-teman ya guys ya, bercanda apalah sewaktu kita berhenti di jalan ataupun apa ya kan, itu malah justru banyak orang yang nonton. Entah itu aku nggak tahu emang sukanya di mana ya kan, tapi itu kembali semua itu punya hak masing-masing dan punya prinsip masing-masing untuk menentukan di mana genre motovlog itu dia mau dibawa ya kan. Indonesia itu bebas guys ya kan. Ya emang aku yang tak rasain tuh ya emang kayak gini ya kan. Bahkan suatu konten yang mengedukasi pun ya, motovlogger yang mengedukasi pun kadang sudah kalah dengan konten-konten yang ibaratnya yang apa ya, cuman bercanda di jalanan, ibaratnya ngevlog biasa, cuman ngegas doang ya kan. Ya kalian bisa nilai sendirilah. Di sini aku bukan nyari sudut pandang ya, ibaratnya bukan membicarakan satu orang, dua orang, tapi emang yang aku lihat di dalam per-YouTubean ya, yang keluar di beranda-beranda menjadi seorang motovlogger itu emang sekarang yang lagi booming ya emang konten-konten yang emang ibaratnya kurang edukasinya guys ya. Ya aku mohon maaf jika emang kata-kataku ini apa ya, ibaratnya kurang berkenan bagi yang buat yang mendengarkan ya. Tapi ya di sini aku punya hak bersuara ya. Namanya di Indonesia itu punya hak suara selama itu nggak melanggar undang-undang ya guys ya. Oke, jika kalian suka ya silakan tonton, kalau nggak suka ya dislike. Oke. Mau unsub ya monggo ya guys ya. Di sini saya hanya berbicara fakta apa adanya ya guys ya. Ya walaupun kontenku ya nggak berbobot dan banyak yang nggak bermutu ya guys ya. Aku emang tak akui ya, aku emang kalau bicara dunia permotovlogan ya, kalau bicara bacot di jalanan kayak gini random ya ibaratnya, susah guys nyari view tuh emang bener-bener tak rasain. Tapi kalau sebaliknya aku di flashback kalau suruh bahas dunia motor, ibaratnya kalau modif, bicara modif ataupun tutorial atau apa, ya bukannya apa-apa ya sedikit banyak view ya ribuan juga alhamdulillah ya. Maksudnya ya beda kalau aku ngevlog bacot biasa di jalanan gitu, bahas bercanda atau apa, bercanda sama teman-teman, itu sama sekali juga susah. Saya akui juga emang susah nyari penonton yang setia itu. Yang jelas gini, marilah ayo kawan-kawan lah ya, jangan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat motovlogger yang para senior, tentunya yang berawal dari para senior yang motovlogger yang sejati, ibaratnya yang dulu merintis dan memberi edukasi, memberi contoh bahwasannya oh ini loh jadi motovlogger tuh kayak gini ya, ibaratnya cikal bakal ya. Marilah jangan kita lepas dari jalur seorang motovlogger yang sebenarnya ya, walaupun sebenarnya kayak apa sih ya, aku juga belum begitu paham. Aku di sini cuman berbicara tentang apa yang tak pahamin ya. Kalaupun itu menyimpang ya mohon dimaafkan ya guys ya. Mungkin kata-kataku ini nanti bakalan menimbulkan pro kontra ya, itu terserah ya. Yang penting aku nggak menjelek-jelekkan dari pihak manapun, cuman di sini berbicara apa yang tak rasain ya guys ya. Dan mudah-mudahan ini nanti nggak ada edit-editan ya, nggak tahu berapa menit, nggak tahu lah ya. Mudah-mudahan nggak ada editan ini ya. Kadang aku kalau suka berbicara itu kadang ceplas-ceplos ya, sok rusuh, sok ape ya, sok pedot-pedot, sok pelo ya. Oke, marilah ya. Soalnya gini guys, kita ini menjadi motovlogger itu yang jelas secara nalarnya itu kita dikenal seluruh dunia, seluruh dunia. Dan sekarang bicara kecilnya aja seluruh Indonesia ya. Jadi kita bakalan disorot
beberapa orang ya kan, semua di Indonesia bakalan menyorot kita kalau kita pun terkenal ya. Kalau terkenal ya, kalaupun nggak terkenal ibaratnya kan paling nggak kan orang tahu kita gitu loh ya. Mari kita sedikit memberi contoh dan sedikit mengedukasi. Jadi nggak banyak, yang penting sedikit ya, mengedukasi gimana sih ya caranya ibaratnya menjadi panutan yang bijak di dalam dunia maya gitu. Biar soalnya gini, hal-hal yang riskan pun yang kadang kita nggak benar ya, kita nggak benar nih ya, belum tentu cocok dan benar di mata orang lain. Nah itu dunia itu keras guys ya. Adewe mbacot apa ya, orang karan uang tuh bisa nompo omongan awak dhewe ya. Belum bisa nompo omongan awak dhewe ya. Orang lain pasti ada yang tersinggung ya. Tapi kembali lagi, gimana kita menyikapinya ya. Oke guys, mari kita ibaratnya selalu memberikan edukasi yang mendidik ya, paling nggak banyak, yang penting sedikit memberikan mengedukasi kepada dunia maya yang nonton ya guys ya, bahwasanya menjadi seorang motovlogger itu nggak harus ibaratnya melakukan segala cara yang membuat mencari menghalalkan segala cara untuk menaikkan subscriber dan viewer ya guys ya. Tapi ya kembali ke haknya masing-masing. Indonesia itu bebas guys, selama nggak melanggar undang-undang ya monggo kerso ya guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya gamblehan dari saya, bacotan dari saya. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa berbagi cerita buat para teman-temanku. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih yang selalu mendukung channel Budi 024 MV ini hingga mencapai 100.000. Hey, 100.000 belum kesampaian guys. Nggak apa-apa lah, berawal dari mimpi dulu ya guys ya. Oke guys, dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa dan para subscribe dan para viewerku. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Oke guys, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koclok, ojo kendu.